zikir. Nah, yang kedua adalah jarul khair. Jarul khair ini adalah menarik untuk berbuat baik. Zikir ini yang kita laksanakan adalah bisa menarik untuk kebaikan. Bisa menarik kebaikan. Ini dampak daripada zikir. Sekarang kita bisa sholat banyak. Kita sudah bisa duduk lama banyak. Tawadhu. Ini adalah asarannya zikir. Yakin sebelum kita ditalkinkan zikir, ini kita nggak mampu. Sholat-sholat yang begitu banyak. Belum lagi besok mulai sholat rojab. Salah rojab, sholat nisfu sya'wan. Luar biasa. Ini kita bisa zikir, salah satu dampak zikir ini kita bisa narik, bisa kuat, bisa mampu melaksanakan zikir, melaksanakan kebaikan. Ya, yakin sekarang kita lancar puasa, itu semua barokah zikir. Yakin kita bisa sholat di awal waktu, itu karena zikir. Asar zikir. Yakin bisa bangun malam, itu karena zikir. Kenapa kalau kita Syekh Mursyid yang hadir pada manakul online internasional pada pagi hari ini di antara Romo Yai Anang, Romo Yai Dr. Yai Rahman Hidayat, juga Zarfiatno bil khusus kepada Sohibul Hajat. Pada pagi hari ini adalah Ibu Haja Mardia dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan. Semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengasahabah. Ikhwan akhwat yang dibawakan Allah Subhanahu wa taala, tabaruk kita fadli syuhur yang ditulis oleh guru kita. Masih dalam Jumat di saniyah, huruf yang kelima adalah alif yang kedua. Wa amal alif tsani fi hada syal asar. Guru kita menjelaskan bahwa ada alif yang kedua, ada tiga alif. Alif yang pertama dimaknai dengan asar. Nah, asar itu artinya adalah bisa diartikan dengan dampak. Asar itu adalah bekas. Ya. Guru kita menjelaskan al-asaru salah satu ma'anin. Kalimat asar itu bisa bertiga makna. Ada tiga makna dalam kalimat asar. Yang pertama adalah asar itu dimaknai dengan an-natijah. Natijah itu buah. Ya. Akibat dari sesuatu itu namanya natijah. Dalam satu ungkapan Arab, in khairon fa khairun, in syarron fa syarrun. Jika amalnya itu baik, maka akibat dari amal baik itu akan baik pula. In syarron fa syarrun, kalau perbuatannya jelek, maka juga hasilnya juga akan jelek. Ini namanya natijah, buah. Ya. Segala sesuatu apa yang kita tanam, kita nanam kebaikan, maka akan kita dapatkan kebaikan. Kalau kita menanam keburukan, kita akan dapat keburukan. Itulah natijah. Ya. Jadi kalau kita nanam pisang, ya akan tumbuh pisang. Kita nanam jeruk, akan tumbuh jeruk, akan panen jeruk. Kita nanam uh, mangga, akan keluar jadi mangga. Inilah natijah. Jadi satu dampak, satu akibat dari sesuatu yang kita kerjakan. Nah, ada makna yang kedua, natijah itu bisa dikatakan alamat. Jadi natijah itu tanda, alamat. Nah, seperti dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'hu asyidda wal kufar ruhama uwen simahum fi wujuhim min asaris sujud. Ya. Jadi Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu asyidda wal kufar ruhama ubainahum. Ya. Orang-orang mukmin itu orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah, mereka tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama ubainahum, dan di antara mereka saling kasih, saling sayang. Nah,
Di ujung ayat ini simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ya, tanda mereka di wajah mereka ada min asari sujud adalah bekas atau asar daripada sujud. Nah, jadi ini asar ini min asari sujud ini maknanya alamat tanda. Ya, ada tanda sujud di dalam wajah mereka. Nah, secara dohir tanda sujud itu ya bukan hitam. Wah, itu tandanya orang ahli sujud, orang win itu jidatnya hitam. Ya belum tentu juga. Ya. Maksudnya fi asari min asari sujud ini adalah tingkah laku mereka keseharian. Ya, akhlak orang-orang mukmin itu baik karena itu adalah pancaran, adalah tanda dari mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda sujud kepada Allah bukan dalam bentuk jidat hitam, bukan. Perilaku sehari-hari mereka yang selalu kasih sayang di antara umat Islam. Jadi ada kalimat asar di dalam ini siwahum fi wujud min asari sujud. Ini adalah asarnya, maknanya adalah alamat. Tanda orang mukmin itu adalah terpancar sujudnya. Ya, alamatnya adalah alamat min asari sujud. Ya, tanda bahwasanya orang mukmin itu ahli sujud terpancar dalam segala tingkah laku perbuatan yang baik. Ini. Jadi ada tiga. Yang ketiga adalah makna jaza. Makna jaza. Jadi asar dimaknai dengan jaza. Ya. Dengan pilihan, dengan balasan. Balasan. Dalam Al-Quran diterangkan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla wal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Lah ini ada kata-kata wal tu'siruna asar. Nah, ini balasan dari mereka. Orang-orang yang mestinya di qad aflaha telah berbahagia orang yang membersihkan diri dan juga berzikir menyebut nama Allah. Jadi orang-orang yang menyebut nama Allah itu orang beruntung. Tapi wal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi mereka ya justru minta balasan kehidupan dunia. Ya, minta kehidupan dunia. Ya. Mereka beribadah kepada Allah, terkadang orang sholat, zikir, tapi yang dipilih adalah balasan dunia. Sedangkan wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya. Jadi balasan orang-orang yang berbuat baik, berbalas di dunia, memberikan rugi. Orang yang berbuat minta balasannya, minta jazanya, minta asarnya adalah di dunia. Ya. Maka yang benar adalah balasan. Minta balasan itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Wal tu'sirul hayat wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, jadi wal tu'siruna ini ada kalimat. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah rugi kalau minta balasan dunia. Yang benar adalah balasannya adalah nanti di akhirat. Wa khairu wa abqa. Nah, tapi guru kita memberikan kesimpulan. Makna di dalam makna asar. Tapi guru kita di ujung yang peterangan ini mengatakan bahwa wal muradu bihi fi hadal kitab asar zikri. Tapi yang dimaksud dalam keterangan kitab ini, kitab Fadhilus Syukur ini adalah asarnya zikir, dampak zikir. Ya. Dampaknya zikir, apa sih dampaknya zikir? Bagi seorang murid yang selalu menjaga hatinya dalam setiap saat, dalam setiap waktu, dalam kesehariannya, dalam setiap nafasnya menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dijelaskan ada 4 paling. Ada 4
Asarul zikir atau dampak zikir orang yang selalu menjaga hati ingat kepada Allah. Apa? Yang pertama adalah miftahul ghaib. Apa miftahul ghaib? Membuka yang gaib. Yang gaib itu bukan saja yang dunia lain. Nah, bukan saja dunia jin, dunia malaikatan itu. Segala sesuatu yang belum pasti juga itu gaib. Segala sesuatu yang belum pasti itu adalah gaib. Besok hujan apa? Itu gaib termasuknya. Ya, minggu depan ada sesuatu apa enggak? Ini gaib. Bagi orang-orang yang sudah zikirnya sudah benar-benar merasuk ke dalam dada, yang menjaga lisan, menjaga hatinya selalu ingat kepada Allah, akan mampu membuka yang enggak kelihatan jadi kelihatan. Yang tadinya enggak terdengar kok jadi terdengar. Ya, semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia weruh sak durunge winarah. Makanya banyak orang-orang tertentu yang dikasih kemampuan ini. Ini adalah salah satu daripada dampak bikin. Bisa mengetahui apa yang terjadi. Oh, besok akan ada ini, ada ini. Tahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Kenapa? Dibuka. Goibnya dibuka. Miftahul goib. Ini salah satu uh, asar daripada zikir. Nah, yang kedua adalah jarul khair. Jarul khair ini adalah menarik untuk berbuat baik. Zikir ini yang kita laksanakan adalah bisa menarik untuk kebaikan. Bisa menarik kebaikan. Ini dampak daripada zikir. Sekarang kita bisa sholat banyak. Kita sudah bisa duduk lama banyak. Tawadhu. Ini adalah asarannya zikir. Yakin sebelum kita ditalkinkan zikir, ini kita nggak mampu. Sholat-sholat yang begitu banyak. Belum lagi besok mulai sholat rojab. Salah rojab, sholat nisfu sya'wan. Luar biasa. Ini kita bisa zikir, salah satu dampak zikir ini kita bisa narik, bisa kuat, bisa mampu melaksanakan zikir, melaksanakan kebaikan. Ya, yakin sekarang kita lancar puasa, itu semua barokah zikir. Yakin kita bisa sholat di awal waktu, itu karena zikir. Asar zikir. Yakin bisa bangun malam, itu karena zikir. Coba ingat-ingat sebelum kita ditalkin, sebelum kita punya zikir, berat. Sholat ya cuman yang wajib-wajib saja. Bangun malam, jarang kalau ada perlu. Semua kita laksanakan. Semua ini ya, jarul khair. Salah satu dampak daripada kita belajar zikir, kita bisa mampu melaksanakan kebaikan. Ya, bisa sedekah, bisa sholat, bisa qiyamul lail, dan ibadah-ibadah ini semua itu mampu kita lakukan karena kita punya zikir. Inilah salah satu dampak zikir. Jarul khair, menarik kepada kebaikan. Nah, yang ketiga adalah unsur mutawahis. Dampak daripada zikir yang keempat yang ditulis dalam kitab Miftahus Sudur yang ditulis oleh guru kita apa? Yaitu unsur mutawahis. Nah, apa itu? Penjinak yang liar. Unsur mutawahis. Bisa menjinakkan yang liar. Ya, bisa jadi secara dohir yang liar-liar bisa jadi jinak. Yang tadinya keras bisa jadi lunak. Yang tadinya galak bisa jadi lembut. Ini adalah zikir. Ya. Maka banyak sekali orang-orang di talqin itu banyak dulu pada nangis. Suka kita lihat orang ditalkin nangis. Padahal orangnya preman. Padahal orangnya galak. Padahal orangnya tatoan. Wah, yang bergelimang dosa. Tapi begitu ditalkin, ini adalah bisa menangis. Kenapa? Itu zikir itu sendiri salah satu manfaatnya adalah bisa menjinakkan yang liar. Nah, tapi guru kita sering menyampaikan yang dimaksud liar ini adalah kebaikan. Ya, kebaikan ini berbuat baik itu liar, susah ditangkapnya. Ya.
Bisa susah ditangkapnya berbuat baik. Ini adalah kebaikan yang susah kita tangkap. Liar. Nah, maka karena yang liar ini kita jinakkan dengan apa? Dijinak dengan zikir. Dengan kita punya zikir, itulah mudah semuanya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat duha mudah, salat malam mudah, sedekah mudah, puasa mudah. Kenapa? Kata kita punya pengikat kebaikan. Ya, punya penjinak yang liar-liar. Ini kebaikan itu liar, itu ditangkap. Sekali yang kita dapat tangkap, lepas lagi. Maka dengan zikir inilah, dengan wasilah kita punya zikir. La ilaha illallah. Ini kebaikan-kebaikan yang lain bisa kita pegang. Ya. Tidak bisa kita pegang. Ini semua kita berubah total dalam diri kita. Ini karena zikir. Kita semua tahu merasakan sendiri. Sholat kita laksanakan 5 waktu. Ya. Sebelum kita mendapatkan zikir. Sholat kita laksanakan. Tapi apa? Yaitu STFJ. Sholat terus, maksiat jalan. Sholat-sholat, maksiat-maksiat. Ya. Sholat-sholat, ya gunjing orang, mendolimi orang tetap. Kenapa begitu? Padahal Allah menjawab dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah Al-Quran yang salah? Enggak, kitanya yang salah. Karena enggak ada terusannya. Wala zikrullahi akbar. Ya. Jadi Allah, zikir Allah ini adalah yang lebih agung. Jadi kebaikan-kebaikan kita bisa laksanakan, kita bisa amalia ini, amalinya semua adalah dampak daripada zikir, asar zikir. Yang keempat, salah satu Anda asar zikri itu oleh guru yang kita ilusur apa? Jami usyatta iqalbil syatta dan qalbi sahibihi. Mampu zikir ini adalah mengumpulkan hati yang zikir, hatinya yang berantakan, hatinya hancur, ya. Kena berbagai masalah, berbagai ujian, berbagai cobaan, menjadikan hati kita hancur, ya. Hancur berkeping-keping, rusak hati kita dengan zikir lah, la ilah. Dan ada di dalam kita tersadarkan bahwa semua itu adalah dari Allah. Bukan mereka yang kita kejar, tapi Allah. Bukan mereka yang kita ingat, tapi Allah. Semua bertumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Ada peristiwa ini menggoncangkan hati, melukai hati kita, membuat hati kita rusak, membuat hati kita berantakan. Zikir la ilaha illallah. Semua akan terjadi. Oh iya. Semua ini adalah ujian dari Allah. Nah, ada peristiwa ini, kita ambil hikmahnya. Pasti ada hikmahnya karena ini semua adalah dari Allah. Dari Allah. Nah, Allah alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.